Pak Kiai, kula niki kan tiyang goblok ya, Pak. Sama Yang sama. awam kula niku nate maos teng kitab satu mutung niku teng mriku dindiakan Gusti Allah niku Napa kita napa kita napa kita napa? kitab satu mutung. Satu mutung sing ijo niku. Oh, Komsa. Nggih. Teng mriku Gusti Allah niku gadah sifat qiyamuhu binafsihi. Pertanyaannya simpel mawon. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Tujuannya Gusti Allah dadekno nyiptake malaikat niku menapa? Sedangkan Allah itu punya sifat qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri. Terima kasih, Pak. Leres nggih. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah itu independen. Independen itu Allah tidak butuh ini, tidak butuh itu. Leres. Memang Allah di dalam menciptakan malaikat kan tidak butuh ini, tidak butuh itu. Oke. Jadi pada dasarnya Allah itu sebenarnya mampu mengurus segala sesuatu itu meskipun tanpa menciptakan malaikat. Dasarnya itu dulu. Jadi tanpa adanya malaikat pun segala sesuatu sudah selesai. Paham nggih? Bahkan dengan ketika lihat di dalam Al-Quran itu Allah menciptakan bumi ini dalam waktu 6 hari. Meskipun bukan 6 hari dunia. Pertanyaannya, Allah kan kun fayakun. Kok masih butuh waktu berapa? 6 hari. Itu untuk menampakkan kalau kita di dalam mencapai sesuatu itu butuh yang namanya proses, butuh yang namanya apa? Waktu. Meskipun Allah itu tidak butuh yang namanya waktu 6 hari. Atau gini? Jadi sebagaimana Allah itu tidak membutuhkan malaikat, Allah juga tidak membutuhkan manusia. Jadi pertanyaannya, kenapa harus bertanya Allah kenapa membutuhkan malaikat? Allah juga nggak perlu menciptakan manusia loh. Nah inilah sifat mutlaknya Allah, sifat absolutnya Allah. Terserah Allah mau menciptakan apapun, mau dimasukkan ke dalam surga ya monggo, ke dalam neraka nggih monggo. Bahkan ada pertanyaan lebih ekstrim dari itu. Ketika memang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian wahai manusia, wahai jin, dan apa yang kalian kerjakan itu juga perbuatan Allah. Jadi af'alul ibad itu af'alullah. Lha wis ngono kuwi diciptakno ya dilebokno surga ya dhewe, lebokno neraka ya karep-karep. Ngoten nggih? Jadi Allah itu mau menciptakan apapun ya dipersilahkan, mau memasukkan orang yang ahli surga, ahli ibadah ke dalam neraka ya oke. Allah itu mau memasukkan orang yang maksiat ke dalam surga nggih oke. Masukkan ahli maksiat masukkan ahli ibadah ke dalam neraka juga oke, tidak ada masalah. Jadi Allah menciptakan malaikat bukan berarti iftiqor Allah butuh kepada malaikat. Ngerti Mas Gi? Jadi jangan sampai ada pemahaman kalau Allah itu butuh kepada malaikat. Enggak butuh. Ngerti? Jadi angan-angan kalau Allah itu butuh kepada malaikat ini angan-angan sing kurang tepat. Terjawab apa betul? Belum. Jadi Allah itu tidak membutuhkan apa malaikat. Nah, terus kono sing ngomong, loh, Allah kan menugaskan malaikat untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Betul kan? Nah, kenapa kok harus sampai ditugaskan seperti itu, seperti itu? Kembali lagi, Allah itu maha kuasa. Yang membuat undang-undang di dunia ini ya Allah. Belum paling contoh nih. Sebenarnya lurah lah, jangan lurah. Lurah itu mampu nggak sih mengurus rakyatnya tanpa pamong? Pertanyaan, mampu nggak sebenarnya? Mampu kan Pak? Ngurus dewi toh mampu toh Pak? Gitu. Meskipun tanpa bantuan loh, pun saya sendiri, saya itu mampu Pak ngurus pondok tanpa ada ustadz-ustadz, kalau mampu Pak. Tapi pertanyaannya, kenapa saya memperkerjakan apa? Ustadz. Apakah saya butuh ustadz? Kadang ya orang juga. Kadang ya orang juga. Ini justru akan menampakkan bahwasanya saya itu mempunyai kekuasaan yang absolut. Aku loh bisa nyiptakno ngene, bisa kongkon ngene. Lho niki. Dibalik justru itu. Jadi di dalam menciptakan malaikat itu
Bukannya Allah butuh, justru menampakkan sifat kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu mampu menciptakan manusia, mampu menciptakan malaikat, yang mana karakter manusia dan malaikat itu berbeda. Jadi saya contoh di pondok itu bisa saja ngurus santri dewean, orang butuh ustadz, orang butuh ini, gak butuh itu, bisa. Terus kenapa saya kok seumpamanya pun butuh dengan ustadz ini? Apakah saya butuh? Jawabannya tidak juga. Orang juga. Mau tak garap dewe ya bisa kok. Itu. Apakah ini mempermudah? Belum tentu juga. Nyatanya ustadz yang orang bingung gurunya ya akan. Kalau ustadz malah umat gawe umat kiai ini lah kan. Jadi asumsi kalau punya ustadz itu kok gawe mudah kiai ini belum tentu juga.